Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang berkah barokah untuk keluarga kawan Diska di rumah. Salam sehat. Kita ulangi kawan Diska. Salam pramuka. Salam. Ya, ini berarti keadaan hostnya ini tidak sehat nih kawan Diska ya. Sampai ke plese nih. Salam pramuka, salam sehat. Nah, di depan sudah kita salam nih kawan Diska nih, karena bulan Agustus selain Dirgahayu Republik Indonesia ini juga ada Hari Pramuka nih yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus di setiap bulan Agustus di setiap tahunnya nih. Nah, telah hadir di studio kawan Diska. Nah, ini saya manggil Bu ini nanti pasti keliru nih kawan Diska nih ya. Dari di pramukanya itu nyebutnya harus Kak nih. Nah, telah hadir di studio nih Kak Yuni nih. Nah, bagaimana kabarnya Kak Yuni hari ini? Alhamdulillah Kak Opi, sehat Kak Opi. Alhamdulillah. Nah, ini sedikit kesel ya Bu Yuni ya, ini agak kurang sehat sedikit nih rasanya nih, Harus tapi sehat Kak, yuk. harus sehat. Nah ini, nah diskusi kita siang hari ini tentang Hari Pramuka nih kawan Diska nih. Nah, nanti apabila kawan Diska ada pertanyaan bisa langsung ditulis di chat kolom IG live kita nih kawan Diska. Nah, kita review sedikit nih Bu Yuni nih tentang Pramuka nih, karena hari tanggal 14 Agustus ya kemarin, ya, kemarin nih. Nah, ini kita review sedikit untuk kawan Diska nih. Pramuka ini mungkin dari apa nih sejarahnya atau refresh pengertiannya ini Bu Yuni. Ya. Siap Kak Opi ya? Iya siap. Gak apa-apa, sekali Bu ya gak apa-apa. Kak Opi gak pakai baju pramuka kok, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan Diska dimanapun berada, semoga selalu sehat dan diparingi rezeki yang barokah, berkah melimpah gitu ya. Amin. Kalau mereview tentang kepanduan ini seru Kak Opi. Jadi gerakan pramuka ini kan familiar ya di mana-mana. Jadi memang organisasi atau gerakan pramuka itu sendiri adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan kependidikan kepramukaan Kak Opi, seperti itu. Jadi pramuka itu adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan, serta harapannya nanti mengamalkan Satya Pramuka dan Dasar Dharma Pramuka, seperti itu Pak. Ya. Saya sedikit inget nih Bu Yuni, Satya Kuku lah itu. Ya, Satya Kuku Dharma. Nah, itu maksud saya. Satyaku apa? Ayo terusannya. Ku Dharmaka Dharmaku. Ku baktikan. Nah, itu maksudnya kawan Diska. Saya masih jiwa pramuka juga kawan Diska. Nah, karena pasti semua punya tujuan baik nih. Organisasi nih Bu Yuni, termasuk pramuka juga nih, karena wadahnya generasi muda nih. Nah, ini tujuannya seperti apa nih Bu Yuni? Jadi seneng Kak Opi kalau melihat circle kepramukaan itu, kita bawaannya seneng ya. Karena memang kita punya tujuan yang mulia, gerakan pramuka itu. Jadi gerakan pramuka itu kawan Diska dimanapun berada sudah tahu mestinya ya, cuman kita merefresh saja. Tujuan gerakan pramuka adalah membentuk apa ya, setiap pramuka itu agar punya kepribadian ya. Kepribadian yang bagaimana, tentunya ya sing api-api Kak. Jadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, waduh itu dur-dur Kak. Kemudian berjiwa patriotik, nggak boleh cemen ya toh. Kemudian taat hukum, disiplin ya gitu. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa, dan tentunya yang paling penting ini pramuka itu harus memiliki kecakapan hidup gitu Kak. Sebagai apa? Sebagai kader penerus bangsa dalam
membangun NKRI nih Kak. Jadi dalam menjaga, membangun NKRI, mengamalkan Pancasila, menjaga kelestarian lingkungan, seperti itu. Mulia sekali tujuannya Gerakan Pramuka Indonesia. Jadi itu ya kawan Diska ya. Ada yang belum ikut pramuka di sekolahnya nih, nah itu ada yang masih males-malesan. Nah, sekarang males-malesan itu sudah tidak boleh kawan Diska. Kita harus semangat. Harus semangat. Di sekolah pun juga pasti banyak untuk SD SMP itu masih diwajibkan ya Bu Yuni. Ya, jadi istilahnya masih tetap ada Kak, tetap ada. Istilahnya wajib atau apa yang jelas pendidikan informal ya, informal kepramukaan, kepanduan tuh masih ada, karena memang membangun karakter yang berkepribadian bagus-bagus tadi itu ndak mudah Kak Opi. Jadi memang generasi sekarang kan generasi apa? Strawberry ya, Aduh. Generasi kristal gitu ya. Ketoknya api, tapi saya ngerti pecah gitu ya, lembek gitu, nggak boleh. Mentalnya kurang. Nah itu bisa kita latih, bisa kita didik di organisasi kepramukaan seperti itu Kak. Jadi ya mudah-mudahan generasi bangsa Indonesia saat ini yang muda-muda pada ikut pramuka gitu. Senang kok Kak Upi, insya Allah senang, karena pramuka itu kan punya lagu ya. Di sini senang, di sana senang gitu. Nah, liriknya nanti aja Bu, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, di sekolah di jenjang SD, SMP, SMA itu kan biasanya ada gudeg ya Bu Yuni ya kan, di sekalian di pelangnya sekolah. Di pelang sekolah. Nah itu gudeg itu apa sih Bu Yuni? Apa bedanya dengan gudeg Jogja gitu? Nah itu kalau itu makanan favorit saya jelasnya Kak Yuni gitu. Siap. Jadi gudeg ya, gudeg itu adalah gugus depan ya, itu biasanya kita baca di pelang sekolah ya. Memang karena kalau gudeg itu memang apa ya, satuan pendidikan atau satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang ada di sekolah-sekolah. Gitu. Kalau SD kan adalah siaga, terus agak besar dikit penggalang, gitu, penegak, pandega yang perguruan tinggi itu. Kak admin sama kawan Diska nih, lupa ndak ini yang siaga tadi selongsongnya warnanya apa? Nanti hijau Kak. Ya nanti sudah besar pakai hijau. Nah kalau hijau khusus yang untuk SD dan madrasah. Yang siaga. Nah itu. Nah terus itu Kak Yuni, kalau di dinas kesehatan kan kita punya Saka Bakti Husada nih. Nah bedanya gudeg dan Saka nih seperti apa? Siap. Ya, jadi kalau di gudeg itu kan organisasi kepramukaan yang ada di sekolah gitu, yang memang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di sekolah gitu, di satuan pendidikan. Tapi kalau yang Saka itu lebih spesifik lagi, kayak jurusan gitu, kejuruan gitu ya. Jadi kalau di kesehatan yang interest atau tertarik dalam bidang kesehatan bisa menambah ilmu, wawasan, keterampilan bidang kesehatannya itu di Saka Bakti Husada. Seperti itu Kak Opi. Jadi bedanya ya ini dari segi penyelenggara. Kalau penyelenggaranya biasanya kalau Saka itu di apa ya? Di satuan pembinaan tertentu, bisa Saka kalau Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu kan dengan program KB itu ada Saka Kencana juga, ada Saka Bakti Husada yang bidang kesehatan. Kalau di yang lain seperti Angkatan Darat itu ada Wirakartika ya. Terus kalau di kepolisian ada Saka Bayangkara dan sebagainya ya, banyak Kak. Jadi apa, kalau Saka itu penyelenggara pendidikan kepramukaan yang memang untuk peserta didik anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembinaan di bidang tertentu gitu. Seperti itu Kak.
itu ya kawan Diska ya, ini yang di sekolahnya sudah ikut pramuka, nah ingin menempuh kejuruan lebih lanjut nih. Oh, minatnya tentang kesehatan nih. Atau punya cita-cita nanti menjadi dokter. Nah, sebelum kuliah kedokteran, nah ikut SBH. Nah, itu langsung join ke Dinkes PP dan KB Kota Madiun nih. Nah, terus kita lanjutkan nih Kak Yuni nih. Nah, untuk Saka ini Kak Yuni kan tadi sebenarnya kejuruan ya Kak Yuni ya. Itu ada batas usianya enggak Kak Yuni itu? Ya. Kalau batas usia di Saka itu SMP itu boleh pengenalan Kak. SMP. Jadi mulai SMA ya, tenaga itu dengan Pandega perguruan tinggi itu sudah bisa jadi anggota seperti itu Kak. Kalau yang SMP biasanya baru pengenalan dulu. Ya, boleh lah kalau datang ke Saka untuk pengenalan tuh boleh, tapi sebagai anggota itu biasanya SMA perguruan tinggi seperti itu Kak Opi. Nah, untuk tahun 2025 nih Kak Yuni, ini sudah ke ulang tahun pramuka ke berapa ini? Ke 64 nih. Nah, untuk temanya sudah 2025 ya? Ini seperti apa nih? Sudah lansia? 64 sudah 60 lebih berarti sudah 60 lebih berarti usia lanjut usianya nih. Lansia, semangatnya pramuka tetap muda ya. Gimana Kak? Nah, untuk temanya nih 2025 nih. Ya, kalau tema peringatan Hari Pramuka ke-64 tahun 2025 ini kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa seperti itu. Luar biasa. Kalimat satu tapi dalam maknanya dalam. Ketahanan bangsa itu bisa macam-macam Kak Upi ya. Ya, jadi kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Seperti itu. Nah. Jadi, nah kalau saya pahamnya ketahanan pangan nih. Ketahanan pangan ya, paling enak itu ketahanan pangan biar nggak lapar, biar nggak mencegah kelaparan itu harus punya ketahanan pangan yang tinggi ya. Nah, terus tadi sudah sempat nyanyi sedikit nih Kak Yuni nih, Satya Kuku Dharma kan. Nah, sekarang ini kita bedah tentang Satya nih. Kak Yuni nih. Ya, gimana? Nah, itu pengertiannya apa nih Kak? Gak lupa ingat soalnya saya. Satya ya. Repot ini. Kalau Satya itu kan apa ya? Setia kira-kira ya Kak. Jadi memang jadi Satyaku jadi Satya, mungkin janji ya. Janji untuk mendarmabaktikan. Kalau sudah mendarmakan itu berarti kan untuk kepedulian terjun ke masyarakat berarti kudarmakan seperti itu Kak Opi. Jadi apa ya? Ya kecakapan tadi tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk kemanfaatan orang lain seperti itu. Nah ini janjinya itu luar biasa. Apa saja nih Kak Yuni? Apa? Dharmanya. Nah itu. Dasar dharma ada Kak. Jadi dasar dharma. Dari tadi salah terus Kak Yuni. Gak apa-apa. Jadi ada dasar dharma ya. Dasar dharma itu ada namanya dasa itu 10. Yang pertama tentunya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang utama ini. Tadi diucapkan hari ini tadi kan Kak Opi, upacara peringatan Hari Pramuka ke-64 tahun 2025 di Kota Madiun. Sedianya kemarin di reschedule hari ini, mungkin ada kegiatan di Koarmada 2 kemarin ya. Yang untuk, Jawa Timur ya? Jawa Timur. Dari hari ini untuk upacaranya. Ini tadi juga dasa dharma diucapkan. Tadi itu juga dalam upacara mengucapkan Pancasila, pembukaan dan dasa dharma itu. Jadi yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu nih. Jadi tentu ya kalau kita sebagai manusia yang beriman ya harus bertakwa harapannya. Di pramukaan juga gitu, nomor 1 harus takwa dulu ya. Takwa itu sebagai dasar pondasi segalanya ya. Kayak kan suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan itu ya itu yang 10 itu ya. Itu harus ada ketakwaan dulu. Ya kalau nomor 1 ketakwaan, baru yang kedua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia gitu. Jadi cintanya nggak hanya sesama manusia tapi cintanya
ke alam juga, dimana alam itu kan memberi kontribusi ke kita, tempat kita di mana hidup, dan itu harus saling menjaga seperti itu, harus mencintai alam Kak. Tuh kemudian yang ketiga patriot, sopan dan kesatria. Mana ada anak-anak pramuka nggak sopan, nggak ada Kak. Mesti kalau ketemu dengan saya atau dengan kakak-kakak yang lain tuh mesti apa ya, paling enggak bisa ini apa, sopan, kemudian bisa salim, kemudian bisa sapa, bertegur sapa seperti itu dengan cara yang baik dan sopan. Gitu. Jadi kesatria. Kalau misalkan dia ada sesuatu hal atau ada apa ya disampaikan secara kesatria, tidak boleh malu atau ngomong di belakang, enggak. Kalau anak-anak pramuka itu biasanya apa adanya Kak. Jadi kesatria dia, gentleman ya, seperti itu. Mencintai apa adanya. Itu senang itu Kak semua orang. Itu ya, yang keempat yang keempat patuh dan suka bermusyawarah. Itu patuh. Jadi mesti patuh anak pramuka itu. Minta tolong, Dek, minta tolong ini Kak, misalnya siap gitu. Siap gitu. Siap sih pokoknya. Siap sih ya. Gitu. Kemudian kalau ada nih, Kak, ini seperti ini ya, musyawarah dulu gitu. Sebelum melangkah atau memutuskan. Iya, bisa musyawarah dulu. Ada musaka. Kalau di Saka Bakti Usada itu ada musyawarah saka kan. Biasanya kita kumpul, kita membahas dan mengevaluasi kegiatan kesakaan itu di musaka. Nah, untuk 2025 ini Kak Yuni untuk kegiatan ini baru keempat ya Kak? Baru keempat ya. Yang kelima ya rela menolong dan tabah, jelas itu ya. Kemudian yang keenam rajin, terampil dan gembira. Nomor 7 nih Kak Opi, hemat, cermat dan bersahaja. Termasuk rajin menabung itu di sini ya. Jadi kalau pramuka itu harusnya yang punya jiwa pramuka itu rajin menabung. Kalau diberi sangu orang tuanya berapa mesti disisihkan, mesti punya tabungan itu ya, coba dicek. Itu yang anak pramuka hemat, cermat dan bersahaja gitu. Membeli kebutuhan apa yang dibutuhkan. Bukan sesuai keinginan. Yang kedelapan disiplin, berani dan setia, seperti itu. Yang kesembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya, seperti itu. Yang terakhir tadi Kak, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi itu ya kawan Diska, ikut pramuka harus ini dulu dasar dharmanya. Nah ini harus diterapkan juga. Nah seperti itu. Kita lanjutkan nih Kak Yuni. Untuk kegiatan dalam memperingati ke-64 pramuka ini. Peringatan Hari Pramuka. Jadi peringatan apa nih? Hari Pramuka ke-64 tahun 2025 di Kota Madiun itu ada rangkaian kegiatannya Kak. Jadi memang mulai dari tingkatan di Gudeg, di satuan pendidikan, kemudian di ranting, di cabang juga ada seperti itu. Jadi kalau di Gudeg, kalau kita sekarang jalan ya di jalan-jalan melintasi sekolah yang di situ adalah satuan gugus depan. Di situ ada spanduk Kak, jadi pemasangan spanduk tema Hari Pramuka ke-64 dan sama pemasangan bendera tunas kelapa sama bendera wosem itu Kak biasanya yang ungu-ungu itu. Nah itu Scout. Nah itu pemasangan benderanya itu sama spanduknya itu tanggal 1 Agustus kemarin sudah dimulai sampai 31 Agustus gitu. Terus ada bakti sosial, penyaluran ini pemberian sembako dan lainnya itu ada jadwalnya Kak. Terus kemudian ada kemah juga di gudang yang mungkin ada yang suka kemah, nah itu ditunggu-tunggu. Iya. Terus apel pramuka itu di gudeg ya, itu ada. Kalau Kak Yuni
bilang apa perkemahan, jadi inget saya dulu juga ikut kemah nih Kak Yuni. Saya dulu ikut kemah di bener Kak Yuni. Kemahnya di hotel atau di tenda Kak? Di tenda di hutan. Perkemahan Kabupaten Grape itu saya pernah, pernah di Magetan itu saya juga pernah. Ternyata jiwa pandu juga ya. Iya. Nanti yang paling diingat membekas itu nanti pada waktu malam api unggun sama apa itu Kak Yuni yang tampil perform terus ada mendengarkan ceramah sampai nangis itu apa lupa saya. Renungan suci. Nah itu yang sampai nangis membekas di hati itu, yaitu kawan Diska itu harus ikut pengalamannya seperti itu. Diingat sampai tua kayaknya ya, walaupun kita tetap kakak kalau dalam kepramukaan. Jadi ada tingkat-tingkatannya ya. Kayak kegiatan di Gudep jadi rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-64 itu ada di Gudep, ada di Ranting. Sama di Ranting pun juga pasang spanduk tema Hari Pramuka itu tadi dengan pemasangan bendera, tunas kelapa, wosem juga, apel juga. Di tingkat cabang pun juga sama Kak, mulai pemasangan spanduk Hari Pramuka ke-64, pemasangan bendera tunas kelapa dan wosem itu tanggal 1 sampai 31 Agustus. Kalau di sekolah biasanya di bendera tunas kelapa sama wosem dipasang di pagar-pagar sekolah itu loh Kak. Itu biasanya dipasang paling enggak minimal 10 lah Kak, 10 untuk dipasang itu bendera-benderanya itu, kemudian dipasang spanduk bertema kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa seperti itu. Terus ada juga kemarin tanggal berapa ya, saya juga mengikuti itu tanggal 5 Agustus. 5 Agustus itu hari Selasa itu ada kegiatan pengukuhan Kamabicap atau ini pengukuhan Kamabicap yang dilanjutkan janji ulang Pramuka di Rumah Dinas Wali Kota Madiun seperti itu Kak. Terus ada ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Terus ada yang menarik mungkin yang tahun ini spesial itu selain ada tadi hari ini tadi upacara ya, itu ada ini Pak Kak lomba ketahanan pangan Kak Melati Losida. Jadi menanam di lahan tidur lubang sisa dapur. Jadi ini apa ya? Tanah yang ini lebih produktif Kak jadinya. Gitu. Jadi termasuk inovasi juga itu Kak Yuni ya? Inovasi. Hari ini tadi ada nama-nama pemenangnya. Ini tadi juga sudah dipanggil dan meraih ini ya hadiah piala dan sebagainya diserahkan di upacara hari ini tadi Kak. Seru ya. Nah kita lanjutkan nih Kak Yuni nih. Nah pasti tujuannya Pramuka ini kan pasti mulia nih. Nah, ini bisa dijelaskan Kak Yuni nih. Jelaskan tujuannya Pramuka yang bagus-bagus tadi ya. Kalau yang jelas kalau ikut Pramuka kan mendidik anak-anak itu berkarakter yang bagus ya, berakhlak mulia dan seterusnya tadi. Kalau yang khususnya di Saka Bakti Husada tentunya adik-adik yang ikut menjadi Dewan Saka itu ikut masuk Saka Bakti Husada itu melatih melatih keterampilan, kemudian pengetahuan, keterampilan di bidang kesehatan, kemudian sebagai agen perubahan Kak, jadi agent of change yang mendukung ini gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Jadi untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 seperti itu kan. Paling enggak dia bisa menggerakkan dirinya sendiri, enggak males-malesan, kemudian dia teman sebayanya juga diajak, keluarganya dan masyarakat di lingkungan sekitarnya itu anak-anak Pramuka atau adik-adik kakak-kakak yang ada di Saka Bakti Husada bisa bermanfaat seperti itu kan. Paling tidak menjadi contoh di lingkup kecilnya nih betul ya. Menjadi contoh yang baik terutama di bidang kesehatan nih. Betul. Setelah COVID sudah
hilang ini kan kebiasaan cuci tangan, pakai masker, itu kan juga CTPS itu kan juga semakin hari semakin naik. Harus dipertahankan. Harus dipertahankan sebetulnya. Nah, seperti itu ya kawan Diska ya. Nah, terus untuk perannya SBH khususnya di Kota Madiun nih dalam Hari Pramuka ini. Ya. Alhamdulillah ya, selama ini tidak hanya tahun ini sebenarnya Kak Opi. Jadi tahun-tahun sebelumnya, ada ini saya agak pamer sedikit ya ini. Ini ada Pancawarsa ke-1 ini. Ya ini penghargaan kepramukaan bahwa berkontribusi terhadap kepanduan. Paling tidak saya dapat 5 tahun pertama ya Kak. Ini sudah apa ya Kak ya? Tidak hanya sebatas simbol, tapi harapannya semoga saya bisa terus menerapkan dan bisa berkontribusi ke kepanduan. Kalau perannya Saka Bakti Husada tentunya mendukung peringatan Hari Pramuka ini Kak. Tahun-tahun sebelumnya juga, tahun ini juga. Contoh yang konkret, kita jadi tim panitia Kak. Panitia Saka Bakti Husada menjadi panitia peringatan ini Hari Pramuka, rangkaian peringatan Hari Pramuka itu. Kalau upacara sama event-event lain biasanya kita memberi bantuan ambulan, tim kesehatan, obat-obatan dalam agenda rangkaian peringatan Hari Pramuka itu Kak Opi. Oke, jadi ada tim siaga kesehatannya nih. Seperti itu ya Kak Yuni ya. Ya itu ya kawan Diska. Jadi kalau kawan Diska yang masih bersekolah nih, nah kebetulan berminat nih, bisa langsung ke dinas kesehatan ataupun mungkin di perwakilan sekolahnya juga sudah ada yang ikut ya Kak Yuni ya? Ada banyak yang sudah ikut, mungkin bisa tanya kanan kiri temennya, teman sebayanya, kalau mau gabung SBH seperti apa, nanti bisa ini apa, bertanya ke teman kanan kirinya seperti itu, atau ke dinas kesehatan di area Wisma Haji Kota Madiun. Bisa nyari Kak Yuni atau kakak-kakak yang lain seperti itu Kak. Mudah kok. Yang penting kalau udah gabung itu biasanya kita juga harus adik-adik harus tetap semangat dan aktif. Kita selalu support insya Allah ya. Oke. Nah, menarik sekali nih ya kawan Diska ya. Dari usia ke-64 tahun sudah menandakan usia yang lanjut tapi semangatnya tetap semangat muda nih, semangat 45 atau semangat 55 kalau jiwa korsa nih. Nah, betul. Seperti itu ya. Benar Kak? Betul sekali ya Kak. Seperti itu. Ada kegiatan apa dari hari Sabtu Minggu, daripada main-main tidak jelas mager, nah mending ikut Saka Bakti Husada nih. Selain membuat karakter dari sejak dini ini, nah bisa menjadi contoh di lingkup terkecil di keluarga dan lingkungannya. Nah, ada pertanyaan Kak Min? Nah, kalau tidak ada nih, terakhir nih mungkin Kak Yuni nih, pesannya yang bisa disampaikan untuk kawan Diska di rumah nih. Terima kasih. Tema apa? Hari Ulang Tahun Pramuka nih ke-64. Terima kasih Kak Opi. Jadi pesan kami kepada seluruh anggota gerakan pramuka dimanapun ya, khususnya di Kota Madiun ya, kami mewakili Saka Bakti Husada mengucapkan selamat memperingati Hari Pramuka ke-64 tahun 2025. Terima kasih gerakan pramuka terus menunjukkan eksistensinya Kak Opi ya, mempersiapkan generasi muda, kemudian selalu menjadi garda terdepan Kak Opi untuk membentuk anggota pramuka yang bisa berkolaborasi, bisa bersinergi di segala bidang pembangunan, termasuk pembangunan ketahanan bangsa, sebagaimana tema tahun 2025 ini, tema peringatan Hari Pramuka ke-64, yaitu kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Gitu Kak Opi. Sangat motivasi sekali nih kawan Diska ya. Jadi tidak ada kata untuk tidak ikut pramuka nih. Tidak rugi. Kalau rugi yang tidak ikut pastinya. Nah, seperti itu. Terima kasih Kak Yuni atas Kak Opi ya. Sharingnya nih di Hari Pramuka nih ke-64 tahun 2025 nih. Salam sehat untuk Kak Yuni dan keluarga nih. Amin. Juga untuk Kak Opi ya. Oke.
Nah, sebelum mengakhiri kita salam pramuka dulu. Oh, harus ya. Salam pramuka. Salam. Nah, terima kasih kawan Diska. Itu tadi diskusi kita tentang Hari Pramuka ke-64. Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang berkah dan juga barokah. Salam sehat untuk kawan Diska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.